Memahami Injil Markus, bab 4 bagian yang ketiga. Mengapa takut dan tidak percaya? Pembelajaran memahami Injil Markus pada bab 4 bagian yang ketiga ini adalah lanjutan dari video sebelumnya pada bagian yang pertama dan yang kedua, tentang pengajaran yang Yesus berikan pada orang-orang dan para muridnya melalui 4 perumpamaan, yaitu yang pertama, perumpamaan tentang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang pelita dan ukuran. Yang ketiga, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan yang keempat, perumpamaan tentang biji sesawi. Dan arti serta makna yang tersirat pada perumpamaan tersebut telah dijelaskan pada video sebelumnya di bagian yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, pada video yang ketiga ini, penulis Markus mencatat bahwa setelah hari menjelang sore dan pengajarannya di hari itu selesai, maka Yesus mengajak para murid melanjutkan perjalanan ke daerah seberang yang bukan termasuk daerah kaum Yahudi dengan menaiki perahu. Dan dalam perjalanan inilah dapat menjawab pertanyaan pada video yang lalu di bagian yang kedua, yaitu apakah benar para murid dapat percaya sepenuhnya pada Yesus? Apakah benar mereka telah dapat memahami tentang Yesus yang selalu bersama mereka dengan baik? Sedangkan selama ini mereka telah menyaksikan langsung segala kuasa yang dimiliki Yesus, baik melalui tindakan maupun perkataannya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pada peristiwa ini ada dialog yang menarik yang terjadi di antara para murid, yang berkata sebagai berikut. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketakutan yang mereka alami kala itu, meskipun ada Yesus di situ, itu mengartikan bahwa mereka masih belum bisa percaya sepenuhnya pada Yesus. Dan keheranan mereka dengan berkata, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itu mengartikan bahwa mereka masih belum dapat memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Ternyata, jawaban dari pertanyaan tadi adalah, para muridnya masih perlu pengajaran-pengajaran lain dari Yesus, agar dapat kian percaya padanya. Apalagi kelak, saat nanti menyaksikan peristiwa yang lebih besar daripada di perahu ini, yaitu transfigurasi Yesus dalam kemuliaannya, kematian dan kebangkitannya nanti. Lalu, apakah ada makna yang tersirat pada peristiwa saat mereka berada di perahu
dan diamuk oleh badai tersebut. Pasti ada, dan makna yang tersirat tersebut adalah sebagai berikut. Perahu melambangkan tempat dan kehidupan jemaat perdana kelak, ataupun gereja-gereja yang ada di saat ini. Badai yang mengamuk itu melambangkan situasi yang akan dialami kelak pada mereka dan jemaat perdana yang akan mengalami badai seperti pertentangan hingga penganiayaan. Begitupun dengan gereja-gereja yang telah ada sekarang ini. Pasti masih ada badai persoalan serta tantangan-tantangan lainnya yang terjadi. Dan Yesus menenangkan badai itu mengartikan bahwa Ia menginginkan iman yang mendalam dari mereka. Semua yang berjuang bersama jemaat perdana untuk dapat memahami makna dari hidup, kematian, dan kebangkitannya. Dalam kebersamaan mereka sehari-hari mengenai hidup sebagai orang Kristen. Dan Yesus pun akan menyertai selalu dan ada menyertai jemaat perdana dan gereja-gereja yang ada sekarang ini. Seperti itulah makna-makna yang tersirat pada peristiwa tersebut dan menjadi penutup Injil Markus pada bab 4 ini. Dan selanjutnya menjadi permenungan bagi kita. Apakah kita masih berada di posisi masih belajar, percaya, dan takut? Ataukah telah berada di posisi lebih percaya dan tidak takut saat Tuhan Yesus ada beserta kita? Semoga jawaban kita ada di posisi yang kedua yaitu percaya dan tidak takut bila Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Cukup sekian pembelajaran memahami Injil Markus di bab 4 ini dan akan dilanjutkan pada video berikutnya pada bab yang kelima. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini hingga kami dapat belajar memahami Tuhan Yesus melalui Injil Markus di bab 4 ini. Semoga pembelajaran yang Tuhan berikan pada kami dapat kami maknai dengan baik dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sabdamu menuntun iman kami agar tetap percaya dan setia dalam segala situasi kehidupan kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.